Hai Moduers, perkenalkan saya Gaby Suhartanto selaku Investment Connoisseur di Moduit. Dan hari ini saya di-join oleh Pak Manunggal atau akrabnya Pak Nungki ya. Nungki aja. Iya, thanks for being here Pak Nungki. Thank you for having me. Oke, nah hari ini kita mau ngobrol dikit nih Moduers tentang apa sih itu Independent Financial Advisor. Jadi Pak Nungki itu salah satu advisor di Moduit dan hari ini aku pengen ngajak ngobrol nih buat tahu lebih dalam sebenarnya nasabah yang profil apa sih yang biasanya dibantu dan layanan apa yang bisa di-offer oleh advisor partner sendiri. Nah, mungkin untuk Pak Nungki sendiri nih, kira-kira klien tipikal seperti apa nih Pak yang biasa Bapak bantu? Oke, kalau untuk klien sih ya, biasanya profil dari klien-klien saya sih sebetulnya biasanya seperti kayak owner-owner dari suatu bisnis, director atau CEO dari perusahaan gitu, even profesional kayak dokter, arsitek gitu. Itu biasanya sih yang kebanyakan mereka yang butuh kayak advisor kayak kita ya, gitu. Okay. Dan kalau untuk layanan, kalau sebagai advisor tentunya kita sebagai advisor itu memberikan advisory gitu ya, istilahnya saran kepada klien-klien itu bagaimana portfolio mereka kita taruh di mana, komposisinya seperti apa gitu untuk bisa mencapai financial goal mereka gitu. Jadi sih seperti itu mostly. Oke, I see. Nah, seperti tadi yang profesi-profesi yang Pak Nungki sebutin tuh, mungkin orang-orang ini itu mereka membutuhkan financial advisor itu karena apa tuh Pak? Apakah karena mereka sibuk, mereka nggak ngerti atau apa? Sebetulnya kalau dibilang ngerti nggak ngerti sih harusnya sih mereka mengerti gitu. Cuman memang pasti karena kesibukan mereka, jadwal mereka yang padat gitu ya, makanya mereka butuh seseorang gitu ya, apalagi yang yang mereka bisa percaya gitu untuk membantu mereka make decision on their managing their wealth gitu istilahnya gitu. Oke. Menarik ya Moduers, berarti untuk mungkin teman-teman di luar sana juga yang profesinya itu menyita banyak waktu ataupun ya apapun yang dikerjain mungkin nggak punya waktu juga untuk mantengin market, untuk understand semua produk yang ada di luar sana. Si Independent Financial Advisor ini bisa menjadi solusinya buat teman-teman mengelola kekayaan dengan baik ya. Nah Pak Nungki, aku mau nanya juga nih, kan dari tadi yang diceritain profil-profil customer itu ada yang sama, ada yang beda nih. Jadi dari tujuan investasi mereka mungkin beda, dari profil resiko mereka beda. Nah, untuk menentukan produk yang cocok buat spesifik klien itu gimana caranya tuh Pak? Oke, kalau untuk menentukan produk apa yang sesuai sama mereka ya, berarti pertama sih kita harus tahu profil resiko mereka seperti apa. Ada yang konservatif, ada yang suka yang high risk seperti itu. Yang kedua kita harus tanyakan juga tujuan investasi klien ini apa gitu. Yang ketiga yang penting juga time horizonnya. Time horizon investment mereka, dana yang mereka tempatkan itu mereka willing to spend how much time gitu kan ya. Tuh, nah terus dan yang terpenting juga sih kalau buat saya kondisi market pada saat itu gitu, itu juga penting kondisi seperti misalnya contohnya sekarang misalkan era suku bunganya lagi mau naik nih, mungkin ada 1-2 kali kenaikan lagi gitu ya, mungkin produk apa nih yang cocok gitu, mungkin ya pendapatan tetap. Kalau saya pribadi saya akan men-suggest customer saya untuk masuk ke pendapatan tetap juga. Walaupun masih ada kenaikan 1-2 kali lagi, tapi biasanya habis itu setelah itu mereka akan turunin lagi nih gitu. Jadi ada opportunity untuk dapetin gain dari kenaikan harga obligasi gitu. Even though misalkan mereka agresif, tetap saya masih akan suggest pendapatan tetap harus lebih besar juga untuk saat ini gitu. Jadi kondisi market saat ini penting juga untuk diketahui lah gitu. Yang itu. Oke. Berarti memang ini ya, mungkin kalau dari klien sendiri dia mungkin baca nih berita, oh ya ada kenaikan suku bunga, Fed begini, BI gini, tapi mungkin dia sendiri mungkin karena bukan bergerak di capital market juga nggak ngerti nih cara nge-convert berita itu menjadi strategi investasi gitu ya. Jadi mungkin dari Pak Nungki sendiri ini hal yang bisa di-deliver juga ke klien ya. Betul, jadi memang tentu kalau misalkan tadi seperti saya bilang klien bukan yang nggak ngerti gitu ya, tapi tentu pasti mereka ngikutin walaupun dikit-dikit. Nah sebetulnya
kalau saya boleh bilang sih sebetulnya yang klien butuhkan dari advisor itu kan someone they can trust gitu, to help them managing their wealth gitu. Di samping itu yang penting juga ya advisor itu juga memang harus care sama mereka gitu. Jadi deliver berita gitu segala macam, memanage portfolio mereka, seperti itu sih. Oke, Pak Nongki, aku mau minta nih sharing sedikit boleh tentang mungkin pengalaman apa sih yang berkesan dari relationship sama klien, apa sih yang layanan yang Pak Nongki bisa beri ke klien itu yang memang membantu mereka untuk reach tujuan finansialnya atau bisa membantu mereka secara mengelola kekayaan mereka tuh, Pak. Oke, kalau pengalaman sih beberapa sih memang ada ya gitu. Mungkin yang saya paling berkesan sih ini ada satu, dia seorang arsitek, profesional arsitek, lumayan ngetop nih arsitek. Jadi waktu itu kita ketemu gitu lunch bareng, terus dia cerita kalau beliau nih punya KPR di bank lumayan besar gitu. Dia harus punya harus ada cicilan yang harus dibayarkan itu sekitar 30 jutaan per bulan. Di samping dia punya cash flow yang cukup ketat untuk operasional kantornya dia terus juga ada untuk biaya pendidikan anak per bulan segala macam yang kuliah di luar negeri. Nah dia tanya kira-kira saya ada dana sekian, produk apa sih gitu yang seenggak-enggaknya bisa membantu saya meringankan pengeluaran bulanan saya nih gitu. Kira-kira apa nih Nung produk yang cocok untuk sekarang gitu. Nah waktu itu memang pada saat itu saya tawarkan dia produk karena dia carinya pendapatan tetap lah istilahnya, gimana yang membantu dia untuk pengeluarannya kan juga tetap, tiap bulan ada spend yang dia harus keluarkan, makanya dengan tujuan dia untuk meringankan pengeluaran dia yang tiap bulan itu, makanya dari itu saya kasih dia juga pendapatan tetap yang bisa kasih return tiap bulan gitu. Waktu itu FR, walaupun FR 6 bulanan tapi juga itu kan tetap, nanti kita bisa bagi-bagi. Jadi mostly dari hampir 50-70%-nya saya tempatkan di FR gitu. Dan sekarang almost semua biaya bulanannya dia itu bisa tercover kok. Gitu. Oke. Berarti itu memang example ya dari bagaimana menyocokkan needs-nya klien dengan produk yang tepat gitu ya Pak? Tergantung tujuannya, misalkan tadi butuhnya pendapatan tetap, ya kita cariin kira-kira yang sesuai seperti itu. Oke, sip. Thank you Pak Nongki dan sebagai tambahan ya buat teman-teman yang memang membutuhkan layanan financial advice bisa menghubungi Pak Nongki atau juga bisa menghubungi di form di www.moduit/beyond. Jangan lupa buat subscribe juga supaya nggak ketinggalan konten-konten selanjutnya ya. See you next time Moduers!